marhaban marhaban. Rasulullah ahlan bika inna bika nus'ad wa bijahihi ya ilahi jud wa balligh kulla maqsad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang menjawab salam didoakan cerdas pikirannya, bersih hatinya, berakhlakul karimah, jadi anak yang pintar, amin. Ibu-ibu, mana ibu-ibunya? Yang menjawab salam saya doakan semoga sehat walafiat. Hasil maksudnya keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan soleha, ngusir sambatan sing bisa mayar. Tah amin anu pang tarik nate anu pang gede hutang. Tapi tenan naon palebang hutang anu penting mah bisa mah. Bawa mana aya? Bapakna didoakan, saya doakan semoga menjadi suami yang soleh, suami anu bager, suami anu kasep juga Pak Ustadz. Alhamdulillahilladzi syarafal anam wa kammala as-su'ud bi akramin maulidihi syarafan wa fadla. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul huda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Baitur Rahim Haji Dian, sarerengan sareng para
kasubagte una para guru sadayana. Moga-moga salawasna sehat walafiat. Salawasna aya dina jembar, aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Coba diulang. Apa kabarnya hari ini? Acan kompak. Sedayana itu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahman, artinya Allah yang Maha Pengasih. Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah selalu kepada baginda alam, pemimpin umat Islam sampai akhir zaman, imamnya para nabi dan rasul, khatamil anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi, yang nanti memberikan syafaat kepada umatnya, yang sangat mencintai umatnya, yang sangat sayang kepada umatnya. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, semoga keberkahan, salawat dan salam sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adik-adikku, anak-anakku, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, sudah kenal semuanya nama saya belum? Sudah kenal belum? Perlu kenalan enggak? Siapa? Perlu kenalan? Kan ada ungkapan yang mengatakan al-mahabbatu samratul ma'rifat, fataqwa biquwwatiha fatan'adim bin adamiha. Cinta itu buah dari perkenalan. Apa? Cinta itu buah dari perkenalan. Kalau kita kenal, maka semakin cinta atau semakin sayang. Kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Perkenalkan, nama saya David Beckham. Baik, nama saya Effendi Rahman. Jadi silakan memanggil bebas lah. Mau memanggil Bapak, mau memanggil AA, mau memanggil Kakak, mau memanggil Akang, bebas ya. Baik. Hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati apa? Maulid Nabi siapa? Maulid Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya maulid itu? Maulid itu artinya waktu dilahirkan. Apa? Waktu dilahirkan. Jadi kalau digabungkan dengan Maulid Nabi, berarti Maulid Nabi itu artinya dalam rangka memperingati waktu atau hari kelahirannya Nabi besar Muhammad. Kapan Nabi Muhammad itu lahir? Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul
tanggal 12 Rabiul tahun. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu ada penyerangan dari kerajaan Abyssinia yang dipimpin oleh Raja Abraha yang berniat mau menghancurkan Ka'bah. Yang berniat mau menghancurkan pertanyaannya, apakah Ka'bahnya hancur enggak? Ka'bahnya hancur enggak? Mekahnya hancur enggak? Tidak, hente mual. Kenapa Raja Abraha itu mau menghancurkan Ka'bah? Karena dalam hatinya itu diliputi rasa dengki atau rasa tapi bagaimanapun Ka'bah itu tidak akan pernah hancur. Kenapa? Karena pada saat Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah itu, Allah mengutus, Allah mengirim burung. Dalam surat apa itu? Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau samaan saya nggak bisa hafal nih. Siapa yang berani maju ke depan? Baca surah Al-Fil. Acur. Acur. Ayo. Siapa yang berani maju? Yang maju kita kasih tepuk tangan. Ada siapa namanya? Kakak apa deh? Kakak Trijulian. Kakak Trijulian. Ya. Kelas 5 itu. Ya. Coba Adinda Raka bacakan surah apa namanya? Surah apa? Al-Fil ya. Surah Al-Fil. Ya. Keras. Yang semangat bacanya. Nanti kalau apa dikasih hadiah. Maskernya dibuka. Kasih hadiah buat jajan. Nanti lanjut lagi, oke? Masih ada. Uangnya masih ada nih. Lanjutkan. Baik. Apakah Ka'bah itu hancur? Kenapa Ka'bah itu tidak hancur? Karena Ka'bah itu adalah apa? Ka'bah itu dilindungi oleh Allah Subhanahu. Secara umum Mekah itu adalah tempat suci yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai kapanpun Ka'bah itu tidak akan pernah hancur. Atas kekuasaannya Allah Subhanahu. Oke. Nabi Muhammad itu lahirnya pada hari apa? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Selanjutnya, Nabi Muhammad itu punya ayah. Nabi Muhammad itu punya ayah. Cung, siapa yang mau jawab ke depan? Banyak ya?
Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abdullah. Betul salah? Kasih hadiah enggak? Namanya siapa? Muhammad Kahfi. Oh, berarti ibu bapaknya tafaul dengan surah Al-Kahfi. Mana uangnya ya? Ini pecinya peci NU. Nanti siap-siap ya. Pas saya ngomong ada pertanyaan, langsung siapa yang duluan. Baik. Jadi ayahnya Nabi Muhammad itu adalah kemudian pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, saya ulangi, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari perut ibunya, pertanyaannya adalah apakah bapaknya Nabi Muhammad itu menyaksikan kelahiran anaknya atau tidak? Yang belakang tuh, yang belakang, yang pakai pesil, yang pakai pesil. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ada namanya siapa? Muhammad Zidan Al-Bifari. Kelas berapa? Tadi pertanyaannya apa ya? Oh, pada saat Nabi Muhammad lahir, bapaknya Abdullah itu menyaksikan atau tidak? Kasih hadiah. Ketahuan deh. Buat apa? Buat beli apa? Buat beli hadiah. Kasih hadiah sudah ya. Nah, nanti habis ya. Nanti habis. Lanjut yang perhatikan ya. Nanti akan begini. Bapaknya misalkan dulu nih. Nanti diulang pertanyaan. Oke? Ikuti. Makanya ikuti. Dengarkan baik-baik. Nah, jadi pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir, bapaknya sudah wafat, bapaknya sudah meninggal. Jadi beliau itu lahir dalam keadaan yang sudah tidak punya bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang saya cintai, yang saya muliakan. Oke. Jadi itulah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu lahir luar biasa. Nabi Muhammad lahir itu istimewa. Apa sih istimewanya dengan kelahiran manusia seperti kita? Apa istimewanya? Istimewanya Nabi Muhammad itu lahir karena ketika lahir Nabi Muhammad disaksikan oleh dua perempuan suci. Disaksikan oleh dua perempuan suci. Siapa dua perempuan itu? Siapa yang menyaksikan dua perempuan itu? Sekalipun dua perempuan itu sudah wafat, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dua perempuan itu bisa menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad. Dua perempuan itu adalah Siti Asia dan Siti Maryam. Siapa? Dua perempuan itu adalah Siti Asia dan Siti Maryam. Tahukah Siti Asia? Tahukah Siti Asia? Siapa? Siapa? Tahukah Siti Asia? Perempuannya, iya perempuan itu. Baik. Pengen tahu? Tahu sekali, tahu banget. Pengen tahu,
jauh banget. Jadi Siti Asiyah itu kenapa disebut perempuan suci, ibu-ibu? Kenapa disebut perempuan suci? Siti Asiyah itu adalah istrinya Fir'aun. Nah, siapa? Awas, nanti jadi pertanyaan loh. Siti Asiyah itu adalah istrinya Fir'aun. Kenapa disebut perempuan suci? Padahal sudah nikah dengan Fir'aun. Fir'aun itu gelar, anak-anakku, gelar pada Raja Mesir. Nama aslinya adalah Farao Ramses II. Ingat-ingat si ayah. Jadi Fir'aun itu nama aslinya adalah Farao Ramses II. Farao Ramses II. Jasadnya itu masih ada di piramid Mesir. Kenapa? Karena diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Supaya jadi pelajaran. Supaya apa? Tahu kan Fir'aun kan? Fir'aun itu raja yang kejam, raja diktator otoriter. Setiap ada laki-laki yang lahir, bunuh. Apa? Setiap ada anak laki-laki yang lahir, setiap ada anak laki-laki yang lahir, jawab aku bang jawab. Setiap ada anak laki yang lahir, itu kelakuan saha. Kelakuan saha. Sehingga kan Nabi Musa itu kan diselamatkan. Nabi Musa itu dimasukkan ke dalam sebuah kota, tempat wadah, namanya itu kayu lah. Dipalingkan, ya kan begitu. Oke, ulangi. Siti Asiyah itu istrinya Fir'aun. Kenapa perempuan suci? Karena ibu-ibu boleh tahu jawabannya, Bu? Ibu, saya jawab, Bu. Karena Siti Asiyah itu sekalipun sudah dinikahi oleh Fir'aun, sudah jadi suami istri, sudah nikah, tapi tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Ini anak-anak paham nggak bahasa saya? Paham ya? Orang sudah suami istri, sudah nikah, tapi Asiyah itu perempuan suci itu belum pernah disentuh oleh Fir'aun, maka disebut perempuan suci. Paham ya? Yang kedua disaksikan oleh siapa? Siti Mar. Siti Mar itu siapa? Ingat. Siti Maryam itu adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam yang melahirkan Nabi Isa atas izin Allah Subhanahu. Maka itulah dua perempuan suci yang menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadal mahadu Asiyatu wa Maryamu min niswatil khadiratil qudsiyah. Dihadirkan Siti Asiyah, dihadirkan Siti Maryam pada saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad itu dari sisi kelahiran saja sudah is all the best. Apa tuh? Is all the best. Luar biasa, istimewa, agung. Karena pada saat kelahirannya disaksikan oleh dua perempuan suci, yaitu Siti Maryam dan Siti Asiyah. Lanjutkan? Ingat-ingat ya, nanti di tengah-tengah akan ada kuis lagi. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang saya cintai, kenapa kita ingin memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah
kita perlu dalil memperingati Maulid Nabi? Perlu dalil nggak? Perlu dalil nggak? Kita memperingati Nabi karena kita mencintai Nabi. Nabi Muhammad itu mencintai kita tanpa syarat. Saya ulangi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai umatnya itu tanpa syarat. Begitu juga ketika seorang ibu mencintai anaknya, ketika seorang bapak mencintai anaknya, apakah ada syarat orang tua mencintai anaknya? Tidak. Setuju kan? Tidak. Orang tua mencintai anaknya tulus, orang tua mencintai anaknya ikhlas, orang tua mencintai anaknya karena sayang, karena bahagia, karena gembira. Begitupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai umatnya tidak ada syarat. Beliau sangat cinta kepada umatnya. Yang beliau ingat adalah umatnya. Beliau tidak ingat kepada yang lain. Yang beliau ingat adalah kita semua. Siapa? Kita umat Nabi Muhammad. Makanya wajar kalau kita memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu. Kuis lagi. Kuis lagi. Kuis lagi. Cung, atau gini aja lah, ke depan aja dulu. Elah, berdirinya. Cung, siapa pakayun? Oh, dia. Alpan. Altaf. Altaf. Pertanyaannya apa? Altaf, pertanyaannya apa ya? Apa ya? Yang gampang apa yang sulit? Altaf. Kenapa Altaf memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Jawabannya benar ya. Ulangi ya, tadinya. Kenapa Altaf memperingati Maulid Nabi Muhammad? Karena kita mencintai Nabi. Oh, tuh. Kita kasih tepuk tangan. Berarti Altaf memperhatikan. Kasih hadiah. Mas 6 ya? Oh, udah mau. Baik. Siapa lagi yang mau ke depan? Saya tuh belum lihat perempuan nih. Saya udah laki terus nih. Ini bapak ketumpul nih, ada istrinya mana? Ya. Minggu. Oke, ya. Neng, namanya siapa, Neng? Oh, Fitri Nur Aisyah. Apa ya pertanyaannya? Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya adalah pertanyaan di belakang. Siap. Fitri, siapa nama ibunya Nabi Muhammad?
Siti. Betul salah? Jawabannya masih ayatnya. Nah, kayaknya. Masih ya. Dah, kita kasih tepuk tangan. Lanjutkan lagi, lanjutkan. Ya, sampai mana barusan? Jadi sebetulnya anak-anakku, bapak ibu, kita tidak perlu dalil mencintai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad juga mencintai kita tanpa syarat, ya kan? Tapi nggak apa-apa pakai dalil. Apa dalilnya? Dalilnya kenapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi pun juga sama bermaulid pada hari Senin. Nih, Nabi Muhammad juga bermaulid pada hari Senin. Ketika ditanya oleh sahabatnya, siapa yang hari Seninnya lahir? Siapa yang lahir hari Senin? Nabi Muhammad pada saat ditanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Apa jawabannya? Karena pada saat hari Senin aku dilahirkan. Tak dalilnya maulid Nabi. Apa? Dalilnya maulid Nabi. Jadi kalau ada kalau ada orang yang menyalahkan, kalau ada orang yang nggak setuju, jawabannya apa? EGP. Apa itu EGP itu? Emang gue pikirin, ya kan? Artinya ya kita saling menghargai. Yang tidak setuju mangga, yang tidak pun silakan, yang menolak tafadhol, yang tidak mau mangga, gitu kan? Yang penting kita memperingati Maulid Nabi. Bahkan nih, saking gembiranya, saking gembiranya karena kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Pamannya Nabi Muhammad. Pamannya Nabi Muhammad itu dengarkan dulu aku. Saking gembiranya pamannya Nabi Muhammad itu namanya Abu Lahab. Jadi pertanyaan sekarang tentang Abu Lahab. Siapa yang berani maju ke depan? Maju. Ya. Ada namanya siapa? Arka. Kelas 3 Ishak ya. Tadi Bapak nyebutin tentang apa? Pamannya Nabi. Itu Muhammad ya? Abu Lahab itu ya? Abu Lahab itu pamannya Nabi. Dari garisnya Siti Aminah itu teh ya. Dari silsilahnya Siti Aminah Abu Lahab. Nah, coba bacakan atau gitulah surah apa yang terkait atau yang membahas tentang Abu Lahab. Ya, surah apa? Surah apa? Al-Lahab. Bacakan, coba bacakan. Apa? Belum apa? Kasih hadiah nggak nih yang belum apa? Kasih ya, kasih ya, kasih lah, kasihan lah. Udah ke depan, kasih ya.
Baik. Udah habis uangnya ya? Habis. Nanti ya. Baik, lanjut. Nah, Abu Lahab itu pamannya Nabi, ingat tuh. Tetapi karena Abu Lahab ini bahagia pada saat kelahiran Nabi Muhammad, setiap hari Senin siksaannya diringankan. Saya ulangi, Abu Lahab saja, dengerin nih. Abu Lahab saja yang tidak beriman, yang menolak dakwahnya Nabi, yang menyerang Nabi, yang mengancam Nabi, tetapi pada saat akhirnya Nabi Muhammad beliau memerdekakan hamba sahaya yang bernama Suwaibah, dimerdekakan oleh Abu Lahab pada saat beliau lahir. Ketika beliau wafat atau meninggal dunia, kemudian disiksa pada hari Senin. Setiap hari Senin siksaannya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Tah eta teh Abu Lahab, eta teh saha? Abu Lahab saja bahagia, Abu Lahab saja memerdekakan hamba sahaya, Abu Lahab saja senang ketika kelahiran Nabi, berarti beliau pun cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau begitu, kenapa kita tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau misalnya kita sebagai umatnya tidak mencintai Nabi Muhammad, itu jawabannya sungguh sangat berlalu. Saya ulangi, kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, apa? Sebagai siapa kita ini? Kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai siswa-siswi MI Baitur Rahim, sebagai ibu-ibu inces. Incesnya apa ditanya? Indung, cekatan, sabulunan, sabilungan. Indung, cekatan, sauyunan, sabilungan. Kalau kita semua ini tidak mencintai Nabi Muhammad, itu berarti sungguh sangat. Kalau kita sebagai anak MI Baitur Rahim kelas 1 sampai kelas 6, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, guru-gurunya tidak mencintai Nabi Muhammad, itu sungguh sangat. Betul, tidak betul? Setuju? Setuju kita mencintai Nabi? Setuju kita mengagungkan Nabi? Kalau kita setuju mencintai Nabi, orang yang mencintai sesuatu itu akan banyak mengucapkan yang dicintainya, ya kan? Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita banyak menyebutkan nama Allah. Apa nama Allah itu? Mengucapkan tasbih. Apa tasbih itu? Subhanallah. Mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Mengucapkan tahlil, la ilaha illallah. Kemudian tahlil, tasbih, tahmid, takbir, dan subhanallah. Sama-sama ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
kita cinta kepada Allah. Kalau kita mencintai Nabi, apa buktinya? Kalau kita mencintai Nabi Muhammad, buktinya berarti kita harus banyak mengucapkan sholawat. Apa? Harus banyak mengucapkan sholawat. Kenapa? Jadi, sholawat itu amalan ibadah yang dicontohkan Allah dan malaikatnya. Ulangi, sholawat itu amalan ibadah yang dicontohkan oleh Allah dan malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah, malaikatnya Allah bersolawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, solawatlah kalian semua kepada Nabi Muhammad. Yuk kita solawat. Solawat apa? Solawat. Solawat badar atau apa? Stop. Ayo kita solawat dulu. Barengan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Asyrakan badru alaina, faktafas minhul nur, misla husni ma ra'ayna, qaltu ya wajah surur. Allah ya Nabi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta iksirun wa qalin, anta misbahus sururi. Allah ya Nabi. Diambil akhir pamuki, abdi singkat dengan izin, sahibu lama abdi, ngiri Gusti kasawaki. Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Nabi pun akan cinta kepada kita, maka Nabi pun akan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin. Orang yang membaca solawat satu kali, man sholla
sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca sholawat cuma 1 kali dan sekali mung hiji kali cuma atuh kali, maka Nabi kita Nabi Muhammad akan bersolawat kepada kita 10 dan apa? Dan ketika kita berkumpul bersama-sama dalam sebuah majlis, kemudian membacakan sholawat, membaca ya Nabi salam alaika, para malaikat hadir, kemudian para malaikat menyampaikan salam kita kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ini ada salam, ini ada sholawat dari santri, dari siswa-siswa MI Baitul Rahim kepadamu. Apa jawaban Nabi? Illa radda alaihi. Nabi pun akan menjawab salamnya kita. Jadi jangan khawatir, sekalipun Nabi Muhammad sudah wafat, sudah tidak ada, tapi pada saat kita berkumpul membacakan sholawat, pada saat mahalul qiyam, Rasul hadir di antara kita, malaikat mendoakan kita, malaikat menyampaikan sholawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Satu. Yang kedua, kita memperingati Maulid Nabi, kita berusaha meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi itu menjadi uswatun hasanah. Maka kita yuk kita sama-sama sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai siswa-siswi, sebagai santri, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita sama-sama berusaha belajar meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah hanya ngaku sebagai umatna, tapi kudu jika Nabi ngaku umat Nabi, kelakuan iri dengki, ngaku umat Rasul, kelakuan barakajul, ngaku umat Nabi, kelakuan iri dengki, ngaku umat Rasul, eta kelakuan wangi kerajaan ngaku umat Nabi, kelakuan diri dengki, ngaku umat Rasul, eta kelakuan kan kompak wangi kela cing kompaknya itu punya makna. Ngaku umat Nabi, kelakuan ngaku umat Rasul, eta kelakuan. Kita kasih tepuk tangan buat kita semua. Lagi. Ngaku umat Nabi, kelakuan ngaku umat Rasul, umat betul. Kalau kita meneladani Nabi, kalau kita ingin diaku sebagai umat Nabi, jangan sampai memiliki iri dengki, ulah hasud, ulah iri dengki, ulah bagaju. Bagaju itu naon sih bahasa Indonesia? Naon bahasa bagaju? Bahasa Indonesia bagaju naon? Ya, bagaju itu apa sih? Nakal ya. Ya, saya yakin siswa-siswi Baitul Rahim semuanya baik, semuanya sopan santun, semuanya berbudi pekerti luhur. Kang Asep, Darlis, Balage, ibu-ibu na oge Balage,
Ibu-ibu nagelis. Bapak nage oke. Kasep. Bager. Ngan sok tawadu. Mana tawadu teh? Para bawa duit. Ngaku umat Nabi alaku. Ngaku umat Rasul. Salamullah salamullah ala Muhammad. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Idilillah bi ahlil tahiyah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Aduh, cukup segitu aja. Tos aja. Tos, atau sekap. Tos. Lanjut. Terus. Menghina, emang aku tukang parkir. Lanjut. Wait. Jadi intinya, kesimpulannya. Yuk. Orang yang cinta kepada Nabi, orang yang meneladani akhlak Nabi, yang berakhir menjaga warisan Nabi. Apa warisannya? Warisannya yang pertama Al-Quran. Apa itu? Yang kedua Al-Hadis. Apa? Yang ketiga adalah para ulama. Siapa? Nabi meninggalkan 3 buat kita semua. 1, jaga Al-Quran. Bagaimana cara menjaga Al-Quran? Baca Al-Quran. Apa bu? Apa? Yuk baca Al-Quran dalam sehari minimal 1 juz. Ulangi. Yuk baca Al-Quran minimal 1. Siap? Kayaknya cakep ya. Siswa-siswi Baitul Rahim one day one juz. Mantap. Cakep. Tekuat mak ari kudu maca 1 juz mah hayang sakumaha atuh. Saen. Bagus enggak? Bagus. Ya Al-Quran marek dibaca 1 juz. Bagus. Dibaca 1 ain. Sae. Dibaca 1 halaman. Good. Tapi kumaha tuh? Abdi mah 1 juz teu mungkin. 1 ain teu mungkin. 1 halaman sarua kene. Paling cukup saayat. Boleh 1 ayat boleh? Boleh. Minimal selesai sholat subuh baca 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Boleh enggak? Boleh. Nih, anak-anakku nih, jangankan dibaca 1 hatam. Siapa yang pernah hatam Quran? Siapa yang pernah khatmil Quran? Dengerin ya. Pengen tahu aja, tahu banget sekali. Ulangi. Tahu aja, tahu biasa, tahu banget. Banget sekali. Pengen tahu? Kalau kita menghatamkan Al-Quran, kalau kita menghatamkan Al-Quran, kemudian membaca doa khatam
hatam Al-Quran. Ada tuh di alam akhir tuh. Maka apa bu? Maka apa? Maka apa? Apa? Maka para malaikat, maka para malaikat yang jumlahnya apa? Malaikat yang jumlahnya berapa? Berapa? 60.000 malaikat itu mengaminkan doa kita. Apa tuh? Mengaminkan doa kita. Kalau sudah malaikat mengaminkan doa kita, bahkan jumlahnya 60.000, maka doa kita pada saat hatam Quran itu akan mustajab sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah. Yuk, maka yuk usahakan kita bisa hatam atau minimal sehari kita membaca satu ayat. Oh, boleh. Sapoe saayat, sabulan 30 ayat, setahun 375 ayat. Ya lu stay. Gak apa-apa. Yang penting yuk kita biasakan. Apalagi kalau diprogramkan pada saat maghrib sampai isya semua kita tinggalkan HP. Anak-anakku masih main HP kah kau? Masih kau main gadget? Masih kau main HP? Siapkah kita? Siapkah kita semua? Pada saat ba'da maghrib, saat kapan? Pada saat ba'da maghrib sampai isya. Apa ya? Pada saat ba'da maghrib sampai isya, tinggalkan HP, tinggalkan TV apa mantar kita, cetekin ntar TV teh. Ya, setuju? Setuju nggak? Berat ayo nama. HP itu seperti apa ya? Nyawa ya. Jadi HP teh seperti jika ada lamun leungit HP, lamun tinggalan HP, jeung tinggalan pamajikan, mending tinggalan naon? Jawab. Tinggalan. Daripada tinggalan HP, mending tinggalan naon? Jawab. Nah, jadi itu betapa berharganya yang namanya HP itu luar biasa. Boleh kita main HP? Boleh. Silakan kita main HP, gunakan dengan sebaik-baiknya, tapi jangan berlebih. Yang tidak boleh bukan main HP, yang tidak boleh adalah berlebihan, apalagi konten-kontennya itu tidak baik. Ya, gunakan HP itu dengan bijak. Oke, yuk. Jadi hasil dari Maulid Nabi itu, yuk kita kembali cinta kepada Al-Quran. Ya, jangan lupa baca Al-Quran. Yang kedua, jangan lupa baca hadis. Ya, kan kita belajar tuh di MI itu pasti belajar Quran dan hadis. Bapak oke, Pak Ustadz oke, kapungkur teh, ya, guru MI, ya, MI teh sami namina, MI Baitur Rahim, tapi di Jalan Raja Wali, kayaknya kalau yang lewat tuh Raja Wali ke Ciroyom ke dalam itu ada MI, namanya MI Baitur Rahim. Nah bapak teh baheula teh sama sebagai guru, bahkan dulu mah dulu kita kayaknya ke saluanya wali kelas kan ada kan, bapak teh wali kelas. Tapi karena bakat lain bakat guru aja. Tapi pengalamannya alhamdulillah
ya pernah menjadi guru madrasah ibtidaiyah, guru kelas 5 ya, guru kelas 5. Oke. Jadi terakhir ya. Terakhir, yuk kita sama-sama apa? Yuk kita sama-sama, saya mengajak belajar dengan baik ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Harus kalian ini generasi ke depan, generasi milenial, harus punya visioner ya, harus punya keinginan, cita-cita. Silakan setinggi langit, tapi kaki tetap berpijak di bumi ya. Silakan kalian punya keinginan yang besar, silakan kalian menjadi orang yang maju, tapi ingat jangan sampai kita lupa diri. Jaga akidah, jaga syariat, jaga akhlak. Insya Allah kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu saja anak-anakku, Bapak Ibu semua yang hadir pada pengajian hari ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Kita doakan ya. Doakan semoga sekolah kita ini, madrasah kita ini menjadi MI Baitur Rahim hebat, menjadi madrasah maju, menjadi madrasah yang sukses ya, menjadi madrasah yang senantiasa ada dalam lindungan rahmat serta barokah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama-sama. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita berdoa. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru walakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma arhamna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa Al-Fatihah sampaikan, semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada acara channel serta gelombang yang sama. Wa qad jurja li jarhi sayfi burun wala buru li majal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masihkah ada harapan sembuh? Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Saninten buah saninten di parapatan. Hapunten abdi hapunten tina sabudaya kalepatan. Bobot sapanon carang sapakan. Negda agung cukup kumpul jembar hapunten. Buah nangka, buah durian, buah anggur, buah nanas, eta teh ngaran buah-buahan. Sakitu wal aku minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan doa, maka usailah acara kita pada hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Akhir
warahmatullahi wabarakatuh.